Halo, saya Zul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi media massa. Fungsi media massa dibagi menjadi dua, yaitu fungsi mikro dan makro. Fungsi makro adalah fungsi media massa terhadap khalayak, sedangkan fungsi mikro adalah fungsi media massa sebagaimana diposisikan oleh khalayak itu sendiri. Yang pertama, fungsi makro. Ada surveillance, yaitu media massa berfungsi sebagai pemberita atau pemberi informasi. Yang kedua, ada interpretation, yaitu media berfungsi sebagai penafsir suatu informasi agar mudah dicerna oleh khalayak. Yang ketiga, linkage. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk linkage berdasarkan kepentingan dan minat yang sama. Kemudian ada fungsi mikro. Yang pertama, cognition. Seseorang mengakses media karena dia butuh berita. Yang kedua, diversion. Media massa berfungsi memenuhi kebutuhan lain dari cognition, tidak hanya berita namun juga hiburan. Halo, saya Sevi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konglomerasi atau kepemilikan media massa. Konglomerasi media adalah penggabungan perusahaan-perusahaan di bidang media menjadi satu perusahaan yang besar yang membawahi banyak perusahaan lainnya. Konglomerasi media memiliki peran penting dalam menyaring informasi dan tayangan apa saja yang boleh dan tidak boleh ditontonkan. Tantangan-tantangan dari praktek konglomerasi media di Indonesia atau biasa disebut dengan monopoli kepemilikan media juga masih menjadi penyakit dalam penayangan media. Halo, saya Alisa. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari konglomerasi media. Konglomerasi media yang ada di Indonesia sebagai contoh yaitu ada Henry Tanusdijo. Beliau memiliki perusahaan yang bernama MNC Group. Dari MNC Group ini memiliki anak perusahaan seperti MNC TV, GTV, RCTI, iNews, dan juga MNC Radio. Poli sekali ya. Selain di Indonesia, ternyata di negara-negara lain memiliki konglomerasi media juga nih. Sebut saja sebagai contoh ada Kate Rupert Murdoch. Dia memiliki perusahaan yang bernama News Corporation. News Corporation ini bertepatan di New York, Amerika Serikat. News Corporation ini memiliki anak perusahaan seperti Fox News, 20th Century, ada juga HarperCollins, BSkyB, dan yang terakhir The Wall Street Journal. Ada juga nih Walt Disney dan Roy Oliver Disney. Mereka memiliki perusahaan portofolio yang bernama The Walt Disney Studios. The Walt Disney Studios ini bertepatan atau berpusat di Burbank, California. The Walt Disney Studios ini memiliki anak perusahaan seperti Pixar Animation Studios, ada juga Disney Store, dan yang paling muda yaitu Hulu. Halo, saya Andika. Di sini saya akan membahas mengenai efek media dalam komunikasi massa. Media massa adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk menyampaikan sebuah informasi. Apa sih efek yang ditimbulkan dari media? Bagi yang belum tahu, efek media adalah suatu kesan yang timbul pada pikiran khalayak akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media dan mempengaruhi perspektif khalayak terhadap apa yang dianggap penting. Pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media massa menghasilkan perubahan sikap, perilaku, atau bahkan penguatan terhadap keyakinan khalayak tersebut. Ada 3 jenis efek media. Yang pertama adalah efek kognitif, itu berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan media dapat mengubah perspektif khalayak. Yang kedua, ada efek afektif yang dapat mempengaruhi perasaan, emosi, dan sikap setelah menerima pesan di media massa. Yang ketiga, ada efek kognitif, mempengaruhi perubahan perilaku dan niat setelah menerima informasi di media massa dengan tindakan yang nyata. Nama saya Dita Rahmawati, NPM 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi media. Literasi media yang saya tahu adalah kemampuan untuk memahami dan menganalisis gambar media. Kemampuan untuk melakukan ini juga dibuat oleh khalayak sebagai konsumen media sadar bagaimana media dibuat dan diakses. Literasi media juga telah dikemukakan oleh banyak pihak. Namun secara umum diyakini bahwa literasi media berkaitan dengan bagaimana khalayak mengontrol media. Kuncinya, literasi media bertujuan untuk memberikan pemahaman kritis kepada khalayak tentang media. Bagian untuk menyadarkan khalayak secara kritis sehingga memiliki lebih banyak kesempatan di depan media. Sementara itu, definisi literasi sendiri
hanya mencakup pengetahuan atau pendidikan tentang media dan melihat kemungkinan konsekuensi negatifnya.